Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Syarif di seri programming. Kita masih bakal melanjutin dari video sebelumnya ya, yaitu kita masih belajar tentang C dari hati. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas ulang lagi apa aja topik yang bakal kita bahas. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang sejarah. Nanti di video kali ini kita bakal bahas tentang komputer ya, cara komputer menjalankan program C. Oke? Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jadi saya bikin video-video tentang programming, sains, dan teknologi. Atau misalnya kalau teman-teman kepikiran bagus nih kayaknya bahas tentang ini atau itu, silakan komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang komputer ya secara umum. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu ya bahwa C itu awalnya dibuat emang untuk mengendalikan komputer ya. Jadi C itu dibuat untuk membuat operating system, dan operating system itu adalah software yang mengendalikan hardware secara menyeluruh ya, untuk nanti di atasnya kita bisa buat aplikasi. Nah, sehingga sangat penting nih buat teman-teman mengerti cara komputer bekerja. Ini salah satu quote ya dari Linus Torvalds, pembuat Linux. Kalau if you think like a computer, writing C is actually makes sense. Jadi artinya itu kira-kira kalau kita berpikir seperti komputer berpikir, menulis program dengan C itu masuk akal gitu. Itu katanya Linus Torvalds. Nah, ayo kita buktiin lah apa bener nggak sih katanya Linus Torvalds ini. Nah, pertama kita lihat dulu sekilas ya, arsitektur komputer itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi secara umum tuh komputer tuh kayak gini lah secara garis besar ya. Jadi yang pertama tuh ada prosesor, terus ada memori, storage, dan I/O. Nah, prosesor tuh adalah inti dari komputer. Jadi prosesor ini biasa juga disebut sebagai CPU, Central Processing Unit, adalah bagian dari komputer yang melakukan compute ya. Kan komputer itu sebenarnya dari bahasa Inggris artinya menghitung. Nah, prosesor inilah yang melakukan semua operasi perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Nah, untuk dapat melakukan fungsinya, prosesor tuh butuh komponen-komponen yang lain ini. Yang pertama adalah memori. Memori ini adalah komponen untuk menyimpan data secara transien ya. Secara transien maksudnya secara tidak permanen lah, sementara. Jadi nanti prosesor tuh bakal berkomunikasi untuk menyimpan data-data yang dia butuhkan itu di memori, seperti itu. Selanjutnya tuh selain memori ada lagi komponen penyimpanan yang lain ya, yang disebut storage ya. Storage ini lebih ke permanen, menyimpan data secara permanen. Jadi secara permanen, jadi misalnya ketika komputernya mati, maka data itu bakal tetap bisa kita simpan lagi nanti. Nah, storage ini misalnya kalau teman-teman di komputernya punya hard disk itulah storage itu ya. Jadi misalnya filenya disimpan di drive C atau misalnya di folder mana, itu semua adalah bagian dari storage. Selanjutnya ada I/O. I/O ini input output. Jadi input output ini adalah komponen untuk interaksi teman-teman dengan komputer. Jadi contohnya paling sederhana adalah keyboard, mouse, itu untuk komponen input, sementara outputnya bisa aja speaker, monitor, atau misalnya ada LED atau apapun lah yang menunjukkan bahwa untuk untuk menunjukkan hasil dari operasi dari komputer tersebut kepada user. Nah, inilah secara umum komponen-komponen dalam komputer. Nah, misalnya nih sebelah kanan ini kita punya contoh program simple banget nih, program C yang simple banget ya. Misalnya ada variabel A, variabel B, terus C, A tambah B, dan kita print F %D variabel C. Jadi kalau kayak gini gimana sih sebenarnya? Jadi pertama tuh file ini nanti file program C ini akan disimpan di storage kan, bakal disimpan di storage. Nanti ketika kita jalankan programnya, maka program ini tuh nanti bakal dipindahkan ke memori. Bisa aja dipindahkan ke memori ya, bisa aja tetap semuanya di storage. Tapi kita ambillah misalnya dipindahin ke memori. Jadi nanti semua
instruksi-instruksinya itu bakal disimpan di memori atau misalnya di storage, bisa juga dua-dua. Sebenarnya ada banyak ada optimisasi kadang-kadang dipindahin ke memori tapi sebutlah di storage. Nah selanjutnya itu ketika misalnya program kita bilang integer variable a sama dengan 1, jadi prosesor tuh nyuruh memori buat nyimpen nih, tolong simpenin saya variabel a dong yang nilainya 1 gitu kan. Selanjutnya prosesor juga bakal nyuruh di line berikutnya nih yang integer b sama dengan 2, prosesor juga bakal nyuruh memori buat nyimpen, tolong dong simpenin variabel b sama dengan 2. Nah setelah itu di line selanjutnya tuh prosesor bakal bilang ke memori, tolong dong balikin variabel a dan b tadi. Nah variabel a dan b tadi bakal dikembalikan ke prosesor, terus prosesor bakal melakukan operasi penjumlahan ini. Nah setelah prosesor melakukan operasi penjumlahan ini, prosesor selanjutnya kan di sini ada printf nih. Nah prosesor nyuruh I/O nih buat nampilin hasilnya ke layar kayak gitu. Itulah secara umum ya arsitektur komputer dan program C. Nah kita bakal lihat satu-satu ya, ini komponen-komponen tadi yang kita lihat di slide sebelumnya. Jadi pertama memori atau biasa disebut RAM, itu adalah komponen untuk menyimpan data secara sementara ya, transien. Artinya kalau komputer itu dimatikan, data tersebut bakal hilang. Jadi ini yang sebenarnya memori itu komponen penyimpanan juga, tapi dia komponen sifatnya transien. Nah, kenapa dia sifatnya transien ya? Ini soalnya memori itu untuk menyimpan data-data yang ingin diakses secara cepat oleh prosesor. Kenapa dia harus ditransien? Karena ketika karena tipe secara hardware ya, untuk mengubah state atau data di memori itu lebih simple dan dia butuh energi lebih sedikit. Makanya kayak misalnya data-data itu makanya disimpan di memori yang secara transien. Nah, memori ini menyimpan data yang dapat diakses langsung oleh CPU. Dan ini yang penting nih nanti hubungannya dengan memori. C itu punya fitur namanya pointer, ya, pointer atau pointer variabel yang digunakan untuk memanipulasi memori data di dalam memori. Dan sangat penting banget nih buat ngerti memori agar bisa nanti ngerti tentang pointer. Kita bakal bahas lebih detail nanti ya. Misalnya ini nih, contohnya kita punya memori nih. Misalnya teman-teman biasanya kan RAM-nya berapa ya? 8 GB, 16 GB ya. Atau sekarang kayaknya kalau 32 GB juga udah mulai banyak tuh komputer yang 32 GB. Biasanya komputer tuh emang memorinya tuh jauh lebih kecil dibandingin storage karena emang dia cuma dipakai menyimpan data-data sementara. Misalnya kita punya memori lah, ini memorinya kecil ya. Cuman 128 byte ya. Nah, maksudnya 128 byte itu artinya ada 128 kotak-kotak kayak gini nih. Nah, bayangin aja memori itu sebenarnya kayak kotak Excel kayak gini loh. Jadi ada ketika misalnya dia bilang ada memorinya ada 16 GB, itu artinya ada 16 juta kotak-kotak yang kayak gini ya. Jadi kan byte, megabyte, gigabyte ya, berarti ordernya sejuta. Jadi ada sejuta kotak-kotak dan tiap-tiap kotak ini bakal menyimpan value. Nah, karakteristik dari tiap-tiap kotak ini tuh adalah tiap-tiap kotak ini punya address dan value. Address tuh menunjukkan di mana lokasi kotak itu, sementara value menunjukkan berapa nilai yang disimpan di ini ya. Misalnya kita ambil contoh lah, ini kotak yang ini ya. Ini kotak ini tuh address-nya tuh adalah 000000. Oke. Dan dia, nah itu di address-nya 000. Sementara kotak yang warna ini yang kedua ini kita bisa tahu address-nya itu hitung dari atas, ini 0000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 atau dalam hexadesimal itu A. Nah, berarti ini address-nya adalah A. Selanjutnya kotak ini kira-kira berapa ini ya address-nya? Ada yang bisa tebak? Kalau bisa tebak saya kasih waktu. Oke, kita lanjut. Jadi kita bisa hitung sebenarnya address-nya ini dari kotak yang paling samping ya. Ini kan kotak paling samping 40 nih. Berarti ini 41, 42, 43, 44, 45 ya. Kita lihat. Nah, ini address-nya 45. Nah, terus misalnya ini yang terakhir berarti dia 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 85 atau
itu 7F ya. Nah, 7F betul. Jadi kayak gitu nih. Sebenarnya memori itu pada akhirnya kayak gini. Jadi dia punya address dan dia punya value. Jadi tiap-tiap blok ini dia bisa menyimpan value mulai dari 0 sampai FF ya, atau 255. Nah, kalau misalnya ada addressnya yang segini 80 ya dalam heksadesimal, itu artinya invalid address. Makanya kadang-kadang kalau misalnya teman-teman jalanin program C terus dia bilang invalid address, itu artinya program teman-teman tuh lagi berusaha mengakses area memori yang nggak ada. Jadi dia nggak ada di memory mapping kayak gini. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas dikit tentang register ya. Jadi ada special memory yang ada di dalam CPU langsung yang bisa diakses langsung oleh CPU ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar yang tadi itu, memori itu sebenarnya kadang-kadang dia hardware terpisah ya, RAM khususnya hardware terpisah. Tapi ada tipe memori tertentu yang disebut dengan register yang dia tuh di dalam CPU-nya langsung, dalam prosesornya langsung, dan ini lebih deket lagi dengan CPU. Nah, ada dua jenis nih register, ada general purpose register, ada hardware control register. Jadi general purpose register itu bisa digunakan oleh CPU untuk menyimpan value apapun, sementara hardware control register itu biasanya register-register khusus untuk menyimpan konfigurasi hardware. Oke, jadi setiap variabel itu sebenarnya dia akan disimpan di RAM. Oke, terus bakal ditransfer ke register sebenarnya sebelum dia dioperasikan. Jadi kayak contoh sebelumnya kita simpan variabel di RAM, nanti CPU bakal manggil value itu, bakal minta tolong ke RAM, tolong balikin value-nya dong. Akhirnya value-nya itu bakal disimpan dulu ke register, nanti ketika dia udah di register baru dipakai oleh CPU. Dan konsep register ini penting ya nanti untuk mengerti tentang volatile variable di C ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang compiler nih. Compiler tuh apa sih sebenarnya? Kadang-kadang teman mungkin lihat compiler ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh komputer tuh nggak ngerti sebenarnya ketika teman-teman ngasih dia tulisan kayak gini. Ini komputer nggak tahu ini artinya apa sih sebenarnya. Jadi penting banget teman-teman ngerti itu. Komputer tuh sebenarnya bodoh ya dalam artian. Jadi dia nggak ngerti. Jadi dia komputer tuh CPU itu dia cuma mengerti bahasa mesin ya. Yang kalau teman-teman bisa lihat mungkin 1010 10 kayak gitu. Jadi nah, untuk mengubah, tapi kan apa ya? Kita nggak bisa tuh ngoding pakai 1010 ya kali kan. Sampai kapan ngodingnya kalau mau tahu 1010. Makanya sebenarnya kita butuh software yang disebut dengan compiler. Jadi compiler ini sebenarnya software juga ya. Jadi compiler itu tugasnya adalah mengubah bahasa pemrograman C ini atau bahasa pemrograman apapun itu menjadi bahasa mesin yang nanti bisa dimengerti oleh komputer ya. Jadi itu compiler. Nanti kan kita bakal pakai compiler juga untuk bagian prakteknya nanti. Nah, compiler seperti saya bilang, jadi compiler adalah program yang mengubah bahasa tingkat tinggi seperti C menjadi instruksi mesin. Nah, instruksi tersebut dimengerti oleh CPU dan dieksekusi berdasarkan arsitektur CPU, dan ada beberapa arsitektur CPU seperti ARM, x86 dan lainnya, dan ada beberapa compiler C berdasarkan arsitektur CPU, ada GCC, ARM GCC dan AVR GCC. Nah, yang penting sebenarnya mungkin kalimat yang ini ya, dieksekusi berdasarkan arsitektur CPU. Jadi teman-teman tuh ketika misalnya teman-teman punya program ini ya, program simple kayak gini nih, dan teman-teman compile untuk misalnya Intel x86 ya, itu tuh ketika binary-nya, hasil kompilasinya, programnya teman-teman jalankan ke mesin berbasis ARM, dia nggak bakal ngerti. Jadi ketika pindah di ARM nggak bakal ngerti gimana cara jalanin program ini. Nah itulah tugasnya compiler sebenarnya, untuk membuat kita buat nulis satu program aja kayak gini. Ketika kita compile, tergantung nanti compilernya apa, hasilnya bakal bisa dijalankan sama komputer tersebut dengan arsitektur tersebut ya. Makanya ada beda-beda nih compiler untuk tiap-tiap arsitektur komputer ya. Oke, itu aja mungkin buat video kali ini ya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang konsep dasar ya, dan di sini kita bakal mulai praktek ngoding. Makanya untuk teman-teman, kalau misalnya biar nggak ketinggalan buat video selanjutnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nanti
kalau misalnya video selanjutnya udah saya upload, teman-teman bakal dapat notifikasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.